Kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Nah, kemarin saya rada sedikit sibuk ya, udah mulai lebaran, udah mulai ada order lagi, puji Tuhan. Tapi ya sekarang jadi saya baru sempat bikin video lagi. Dan pada saat video saya kali ini saya ingin bicara mengenai murah tidak sama dengan value. Banyak orang bilang murah itu adalah sesuatu yang baik. Betul. Tapi janganlah mencari barang yang murah, tapi cara barang yang value. Seperti misalkan contoh paling gampang saja. Baju saya itu bukan yang paling mahal, bukan yang branded. Saya kalau beli baju itu sekelas yang mungkin 200, 300, 400 ribu. Mungkin bagi sebagian orang baju saya murah, mungkin bagi sebagian orang baju saya cukup mahal. Tapi menurut saya, bukan masalah baju mahal atau murah, tapi berapa lama saya bisa pakai baju itu. Kalau saya beli baju di grosiran, di ITC atau di marketplace, yang satu baju 80 ribu, 70 ribu, mungkin menurutnya lebih murah dibanding saya beli 400 ribu, 5 kali lipat harganya. Tapi jangan salah, kalau saya beli yang 70 ribu datang, saya cuci 2 kali, udah belel, udah rusak. Akhirnya saya 1 bulan beli 2 kali. Kalau saya beli yang 304 ribu, tahan sampai 10 tahun. Terus terang baju saya itu yang 15 tahun lalu masih kepake itu ada. Ya mungkin di luar saya udah bosen, mungkin di luar saya tambah gendut, saya segala macam. Tapi secara kualitas baju itu masih layak pakai. Jadi sebenarnya beli baju mahal itu bukan mahal ya, tapi sesuai dengan kualitas. Saya lebih hemat beli yang 500 ribu satu daripada beli yang 100 ribu satu. Kenapa? Yang 500 ribu saya bisa pakai sampai 5 tahun. Yang 500 ribu paling pakai 2-3 kali udah nggak kepengen pakai lagi. Kenapa? Karena memang ada harga, ada rupa, ada barang ya. Saya kalau beli yang 50 ribu, entah bahannya nggak enak, entah panas, entah gatel, entah gimana, akhirnya ya pakai 2-3 kali udah saya juga udah nggak mau pakai lagi gitu. Tapi apakah itu berarti beli baju yang 100 juta, 50 juta satu kaos itu juga value? Ya nggak juga. Itu buat orang sultan, itu urusan mereka. Tapi buat saya, ya nggak juga. Kenapa? Karena baju yang 500 ribu dan baju yang 50 juta itu, cucinya pun sama. Bahkan mungkin yang itu cucinya hanya bisa laundry dan dry clean. Ya, jadi lebih mahal. Nah, jadi value itu tidak sama dengan harga. Kadang-kadang paling murah itu bukan berarti paling valuable. Misalnya, saya pergi ke restoran all you can eat. Pak, all you can eat berapa? 200 ribu, Pak. Oh iya, iya, oke, mahal ya. Saya kalau beli sepiring daging doang berapa? 30 ribu, Pak. Oh, menurut Anda gimana? Saya bukan tanya dia, tapi menurut saya, menurut penonton ini gimana gitu kan? Yang value tuh gimana? Ya tergantung. Kalau kamu cewek makannya cuma 3 piring, ya lebih value beli aja yang 30 ribu. Kali 3 baru 90 ribu, tambah teks segala macam paling 120 ribu, betul kan? Tapi kalau yang makannya banyak, cowok, anak SMA, yang mau puas ya belilah all you can eat gitu kan. Jadi mereka nanti walaupun secara duit lebih banyak tapi kan value-nya pas, kamu makan dari sana keluar dari sana kenyang puas. Saya senang makan all you can eat. Kenapa? Karena makan all you can eat itu saya berani jamin kamu keluar itu pasti puas. Makan dikit, makan banyak, saya nggak berani jamin kamu untung secara uang, tapi yang pasti kamu puas. Kenapa? Karena selama hasrat kamu untuk makan masih ada, the food is there. Oke? Okay? Jadi kalau all you can eat itu pasti kamu terpuaskan. Cuman masalah cuan nggak cuan, saya nggak tahu. Dan kalau saya pribadi sih makan bukan buat cuan ya. Yang penting udah makan ya udah kenyang ya udah gitu loh. Tapi saya paling bete kalau makan belum kenyang udah terpaksa udahan. Nah itu yang nggak enak. Makanya saya beli all you can eat. Nah begitu juga dengan mobil. Jadi teori ini bisa diterapkan di berbagai macam kehidupan ya. Kamu beli TV. Beli TV lebih mahal 50 inch, lebih mahal 2 juta. Worth it nggak? Ya tergantung. Tapi kalau menurut saya worth it. Kenapa? Karena tambah 20 inch itu lumayan besar tambahnya. Oke. Dan saya jadi puas batin. Saya puas batin, saya mungkin 10 tahun ke depan nggak usah beli TV lagi. Saya udah puas ya kan. Bandingkan dengan misalnya kalau saya beli yang 30 inch, akhirnya aduh nggak puas, akhirnya beli 2 kali. Nah ini balik ke masing-masing individu. Apa yang penting buat mereka, apa yang prioritas buat mereka, apa yang menurut mereka tidak penting, ya itu balik-balik masing-masing tiap individu. Dan tiap orang value certain things berbeda. Misalnya ada orang value sepatu, dia sepatu harus mahal, baju nggak masalah. Ada orang yang mobilnya harus mahal, makannya Indomie nggak masalah. Itu bagi macam-macam orang beda-beda. Tapi begitu pun dengan value. Tapi value itu tetap ya, good value covers everything. Misalnya kamu pengusaha nih, kamu mau beli mesin.
Kamu beli mesin yang jelek, ya, karena menurut kamu lebih murah. Tapi value-nya jelek, 5 tahun udah rusak. Bandingkan dengan beli misalnya buatan Jerman yang bisa sampai 15 tahun, 20 tahun. Bisa buat cari duit kita lebih banyak. Dan kamu mesti lihat, itu kamu perlu nggak mesin itu? Misalnya mesin itu cuman, mesin, misalnya gini lah, kamu misalnya mesin isi ulang. Mesin isi ulang air minum. Mesin yang utama itu kan filter kamu, betul nggak? Karena itu doang yang kamu jual. Nah ini kamu harus yang bagus. Tapi kalau misalkan meja, komputer, istilahnya itu pendukung, teknologi pendukung. Kamu perlu komputer satu untuk input data, input pembukuan, input bikin laporan segala macam. Itu nggak perlu yang mahal. Kenapa? Karena ini bukan bisnis utama kamu. Bisnis utama kamu kalau isi ulang itu adalah si filter air. Jadi kamu kalau komputer jelek, tidak akan merubah rasa kamu, rasa air kamu kan. Tapi kalau filternya yang murah, rasa air yang nggak berkualitas, orang nggak datang, itu menyangkut bisnis kamu ya. Jadi kamu harus pentingin value over price. Jadi jangan value di atas harga. Jangan karena murah kamu merasa itu value. Kenapa? Karena sekali lagi saya tekankan, murah bukan berarti value. Ada barang yang sebenarnya lebih mahal, tapi value yang dia berikan itu lebih banyak. Misalnya mobil, ya kan? Mobil. Mendingan beli yang ini, tapi yang paling bawah, atau yang ini versi RS. Nah, sekali lagi saya tidak bilang mana yang benar ya. Itu balik-balik lagi individu. Mungkin buat sebagian orang otomatis itu penting. Mungkin buat sebagian orang penampilan luar tidak penting, yang penting tarikan. Karena kalau misalkan tarikan antara yang matic, manual, RS, E, G itu semua sama, mesinnya sama ya. Jadi secara mesin, mungkin ada lah kalau versi Prestige mungkin mesinnya tambah berapa cc, tapi intinya sama ya. Mayoritas itu sama. Nah jadi prioritas tiap orang beda-beda. Tapi kalau buat saya, lebih baik saya pilih yang RS. Kenapa? Karena saya nggak puas kalau nggak dapat yang RS. Lebih baik saya beli yang satu mobil yang kelasnya satu tingkat di bawah, tapi saya ambil yang paling bagus di tingkatnya. Daripada saya beli yang tingkatnya di atas, tapi kelas paling bawah. Ya. Oke? Nah itu saya. Anda, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda memilih menggunakan uang, maksudnya Anda, gimana ya maksudnya ya? You consider yourself buying things kek, beli barang kek, investasi kek, segala macam. Jangan terpatok pada yang paling murah. Karena yang paling murah itu belum tentu yang value-nya paling mantap. Jadi kalau kamu cari barang tuh jangan cari yang murah, cari yang value-nya mantap. Jadi kalau ada baju 300.000 lawan baju 100.000, bukan berarti kita bijak beli yang 100.000. Jangan, belum tentu. Lebih baik kita beli 300.000 belinya sekali dalam 5 tahun. Daripada kamu beli barang murah belinya 2 kali. Akhirnya nggak puas juga. Saya pernah beli alat olahraga, jadi kesannya waktu pandemi itu pengen olahraga. Saya beli barang yang buatan Cina lah, yang murah banget. Murah banget, ya udahlah murah. Tapi saking murahnya, begitu datang saya buang. Maaf, bukan saya sombong, maaf bukan saya tidak menghargai uang, tapi barangnya bener nggak bisa dipakai. Namanya barang olahraga kalau cuman sorry. Katanya barang olahraga lah yang ya istilahnya yang tarik-tarik begitu ya. Kalau talinya cuma tali karet, ditarik nggak ada resistance-nya, buat apa? Istilahnya akhirnya apa? Lu beli barang murah, lu beli 2 kali. Saya bukan bilang semua barang murah jelek ya, tapi bijak-bijak lah. Tidak berarti semua barang murah itu pasti jelek. Nggak juga. Tapi bukan berarti semua barang yang murah itu pasti bagus. Nggak juga. Jadi carilah yang value. Barang value itu bisa mahal, bisa murah. Tapi value nggak mungkin salah. Kalau kamu lihat value-nya 100 misalnya, kalau unit value-nya 100, akan lebih baik dengan value 80. Itu pasti. Harga itu mungkin value 100 mungkin 100.000, value 80 mungkin 90.000. Lebih baik kamu bayar 100.000 dapat value 100 daripada kamu bayar 70.000 untuk dapat value 50. Ya, karena value per unit itu sebenarnya ada hitungannya, tapi karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa hitung, di kepala kamu sajalah kira-kira ya. Tapi intinya sekali lagi harga itu tidak sama dengan value ya. Jadi jangan ketipu soal harga. Kadang-kadang penjual itu suka menipu, dikasih bonus, dikasih harga, tapi sebenarnya mereka jual itu barang yang sebenarnya sudah tidak laku. Kayak misalnya sepatu. Sepatu ini yang gua mau modelnya yang pas itu harganya 500.000. Yang itu diskon, tapi yang itu modelnya aduh warnanya merah-merah.
merah kuning hijau saya juga nggak demen pakai, tapi yang itu diskon. Nah inilah biasanya dilema yang cukup umum ya. Akhirnya gimana? Akhirnya saya beli yang diskon, tapi begitu udah pakai akhirnya nggak srek juga, akhirnya beli 2 kali. Ya sekali lagi setiap manusia itu unik. Ada orang yang memang tidak peduli dengan masalah warna, yang penting nyaman. Ya silahkan. Ini bukan sepatu doang. Bisa juga ini makan ya, bisa juga ini jalan-jalan, bisa juga ini kendaraan, bisa juga ini rumah segala macam. Tapi intinya adalah sama. Carilah yang value-nya terbaik untuk setiap dolar yang kamu keluarkan, setiap rupiah yang kamu keluarkan harus mendapatkan value terbaik. Bukan nominal yang terbaik. Nominal itu selalu di bawah murah, pasti ada murah lagi. Tapi value yang kamu dapatkan itu bukan berarti harus di yang paling murah. Karena kepuasan kita itu bukan dinilai dengan nominal. Saya buang duit 1 juta bukan berarti kepuasan saya 1 juta. Saya buang duit 1 juta, tapi kalau saya dapat value 1 juta, saya berani jamin itu pasti lebih berbahagia daripada dapat value 500. Jadi kalau kamu mau puas, kamu mau nikmatin. Saya misalnya gini lah, saya buang duit 500 ribu untuk baju yang saya suka. Udah saya puas gitu loh. Setiap kali saya pakai baju itu, wah baju ini bagus ya. Pasti saya puas gitu loh. Kepuasannya tetap akan saya dapat. Dibandingkan dengan saya negosiasi, udahlah beli yang 100 ribu aja lah, jelek dikit nggak apa-apa. Akhirnya tiap kali saya pakai, saya cuma ngebatin, saya cuma merasa, aduh di baju kok nggak pas banget, aduh jelek banget, aduh lemak saya kelihatan, aduh gimana. Akhirnya apa? Saya udah keluar duit, bukannya kebahagiaan yang saya dapat, tapi hanya derita. Jadi jangan sampai begitu juga. Ya memang sedikit lebay ya contohnya ya. Tapi ya udah ngerti ya, berarti nominal tidak sama dengan value. Kalau Anda mau bijak, jangan mencari yang nominalnya murah, tapi cari yang value-nya tinggi. Oke, ya sekian saja dan terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, tolong like and subscribe. Masih banyak lagi video saya yang seperti ini. Oke, terima kasih.